Ada satu peran dalam hidup yang jarang dipilih, tapi entah kenapa sering harus dijalani oleh seseorang tanpa persiapan yang cukup. Peran itu adalah menjadi tulang punggung keluarga. Sebuah posisi yang tidak selalu terlihat hebat dari luar, tapi terasa sangat berat saat dijalani. Bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling siap, tapi tentang siapa yang tetap berdiri ketika semua orang bergantung padanya. Mungkin kamu tidak pernah benar-benar bermimpi berada di posisi ini, tapi hidup seperti mendorongmu ke sana tanpa memberi waktu untuk berpikir panjang. Tiba-tiba kamu harus memikirkan banyak hal sekaligus, dari kebutuhan sehari-hari, masa depan, hingga hal-hal kecil yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dan anehnya, semua itu datang di saat kamu sendiri masih berusaha memahami hidupmu sendiri. Ada tekanan yang tidak selalu diucapkan, tapi terasa jelas di setiap keputusan yang kamu ambil. Ada harapan yang tidak selalu diminta, tapi tetap harus kamu penuhi karena kamu tahu orang lain menggantungkan hidupnya padamu. Yang lebih sulit lagi, kamu tidak selalu punya tempat untuk mengeluh dengan jujur. Kamu harus terlihat kuat. Bahkan saat kamu sedang rapuh, kamu harus tetap berjalan. Bahkan saat kamu ingin berhenti sejenak, dan kamu harus tetap tersenyum. Meskipun di dalam hatimu ada banyak hal yang belum selesai. Menjadi tulang punggung keluarga bukan hanya tentang bekerja keras atau menghasilkan uang. Ini tentang menahan lelah yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini tentang menyimpan kekhawatiran sendirian agar orang lain tidak ikut terbebani. Kadang kamu ingin berkata bahwa kamu juga capek, tapi kamu menahannya karena takut membuat orang lain merasa tidak aman. Dan dari situlah beban itu semakin menumpuk. Pelan-pelan tapi pasti, hari demi hari, kamu belajar untuk terbiasa dengan tekanan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ringan. Kamu mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Ada jalan yang harus kamu jalani, bukan karena kamu mau, tapi karena tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisimu. Dan di titik itu kamu mulai berubah. Kamu menjadi lebih kuat tapi juga lebih diam. Kamu menjadi lebih tangguh, tapi juga lebih sering menyimpan semuanya sendiri. Tidak semua orang akan melihat perjuanganmu. Tidak semua orang akan memahami seberapa berat langkah yang kamu ambil setiap hari. Tapi kamu tetap berjalan karena kamu tahu berhenti bukanlah pilihan yang bisa kamu ambil begitu saja. Dan mungkin inilah kenyataan yang paling jujur dari menjadi tulang punggung keluarga. Sebuah peran yang membuatmu terus maju. Bahkan saat kamu sendiri belum tentu tahu sampai kapan kamu bisa bertahan. Dalam perjalanan menjadi tulang punggung keluarga, kamu perlahan mulai memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Ada rencana yang harus kamu tunda. Ada mimpi yang terpaksa kamu simpan lebih lama. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena ada hal yang lebih mendesak untuk diprioritaskan. Di titik ini banyak orang mulai merasa hidupnya tidak adil. Kenapa harus kamu yang menanggung semua ini? Kenapa harus kamu yang mengalah lebih dulu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar muncul, karena kamu juga manusia yang punya batas. Namun jika kamu terus terjebak dalam pertanyaan itu, kamu hanya akan menambah beban dalam pikiranmu sendiri. Disinilah cara pandang menjadi sangat penting. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan justru disitulah letak ketenangan bisa ditemukan. Kamu mungkin tidak bisa memilih dilahirkan dalam kondisi seperti ini, atau berada di posisi yang penuh tanggung jawab ini. Tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu merespons semua itu. Kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam keluhan, atau perlahan menerima dan mencari cara untuk tetap bertahan. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan adalah langkah awal untuk berpikir lebih jernih. Karena saat kamu berhenti melawan kenyataan, kamu mulai punya ruang untuk mencari solusi. Kamu mulai melihat masalah dengan lebih tenang. Dan dari situ kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Menjadi tulang punggung keluarga memang berat, tapi bukan berarti kamu harus menjalaninya dengan penuh kemarahan. Semakin kamu marah pada keadaan, semakin kamu lelah sendiri. Sebaliknya, saat kamu belajar menerima, beban itu mungkin tidak hilang, tapi terasa lebih ringan untuk dipikul. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mendapatkan kondisi yang sempurna, tapi tentang bagaimana kamu tetap bisa melangkah
di tengah kondisi yang tidak sempurna, dan perlahan kamu akan sadar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari luar, bukan dari situasi yang mudah, tapi dari dalam dirimu sendiri, dari cara kamu berpikir, dari cara kamu menenangkan dirimu saat keadaan tidak berpihak, dari cara kamu tetap berdiri, meskipun hidup tidak memberimu alasan yang cukup untuk merasa baik-baik saja. Karena pada akhirnya, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Menjadi kuat adalah tentang tetap berjalan bahkan ketika kamu tahu jalan ini tidak mudah. Seiring waktu berjalan tanpa kamu sadari, ada satu hal yang perlahan mulai hilang dari hidupmu, yaitu dirimu sendiri. Kamu terlalu fokus memikirkan kebutuhan orang lain, sampai lupa bahwa kamu juga punya kebutuhan yang sama pentingnya. Setiap hari dipenuhi dengan tanggung jawab, dengan kewajiban yang seolah tidak pernah ada jedanya. Kamu bangun dengan pikiran tentang apa yang harus diselesaikan, dan tidur dengan rasa khawatir tentang apa yang belum terpenuhi. Di tengah semua itu, kamu jarang bertanya pada dirimu sendiri apakah kamu baik-baik saja atau tidak. Karena dalam posisi ini perasaanmu seringkali menjadi nomor sekian. Yang penting semua orang aman. Yang penting semua kebutuhan terpenuhi. Dan tanpa sadar, kamu mulai mengabaikan dirimu sendiri terlalu lama. Padahal, ada harga yang harus dibayar ketika kamu terus-menerus mengesampingkan dirimu. Kelelahan yang awalnya hanya fisik, perlahan berubah menjadi kelelahan mental. Pikiranmu mulai terasa penuh. Emosimu menjadi lebih sensitif meskipun kamu berusaha menahannya. Dan di titik tertentu, kamu bisa merasa kosong, seperti menjalani hidup tanpa benar-benar merasakannya. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang yang berada di posisi ini. Mereka berpikir bahwa selama mereka masih bisa berjalan, semuanya baik-baik saja. Padahal, di dalamnya sudah mulai retak perlahan. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk mengabaikan diri sendiri. Justru sebaliknya, kamu diajarkan untuk mengenali batasmu. Untuk memahami bahwa kamu juga manusia yang punya kapasitas terbatas. Kamu tidak harus selalu kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu tersedia untuk semua orang tanpa jeda. Ada waktu di mana kamu perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah tapi untuk mengisi ulang dirimu. Karena jika kamu terus memaksa dirimu tanpa henti, yang terjadi bukan kamu menjadi lebih kuat, tapi kamu akan habis perlahan. Dan ketika kamu habis, kamu tidak akan bisa membantu siapapun, termasuk dirimu sendiri. Menjaga diri bukanlah bentuk kelemahan. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang sering dilupakan. Kamu berhak untuk istirahat. Kamu berhak untuk merasa lelah. Dan kamu berhak untuk memikirkan dirimu sendiri, tanpa harus merasa bersalah. Karena pada akhirnya, menjadi tulang punggung keluarga bukan berarti kamu harus mengorbankan seluruh hidupmu. Tapi bagaimana kamu bisa tetap berdiri untuk mereka tanpa kehilangan dirimu sepenuhnya? Ada satu fase yang sering datang tanpa peringatan, yaitu ketika kamu mulai merasa sendirian di tengah semua tanggung jawab yang kamu jalani. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Kamu tetap hadir untuk semua orang, tapi jarang ada yang benar-benar hadir untukmu. Kamu mendengarkan banyak keluhan, tapi tidak punya ruang yang aman untuk menyampaikan keluhanmu sendiri. Dan dari situlah rasa sepi itu tumbuh perlahan tapi dalam. Kamu mulai menyadari bahwa menjadi tulang punggung keluarga seringkali berarti memendam lebih banyak hal dibandingkan membagikannya. Ada banyak hal yang ingin kamu ceritakan, tapi kamu urungkan karena kamu tidak ingin terlihat lemah, karena kamu takut membuat orang lain khawatir, atau mungkin karena kamu sudah terbiasa menanggung semuanya sendiri. Namun memendam bukan berarti menyelesaikan. Perasaan yang tidak diberi ruang akan tetap ada, hanya saja tersembunyi lebih dalam. Dan ketika terus ditekan, ia bisa muncul dalam bentuk kelelahan yang lebih besar, atau emosi yang tiba-tiba meledak tanpa arah. Disinilah kamu perlu belajar satu hal penting, yaitu menerima bahwa kamu juga butuh didengar. Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang kuat untuk semua orang. Kamu juga berhak menjadi manusia yang butuh dimengerti. Stoikisme memang mengajarkan ketahanan, tapi bukan berarti kamu harus menutup semua perasaanmu. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara menerima emosi dan tidak dikuasai olehnya.
Artinya kamu boleh merasa sedih. Kamu boleh merasa lelah. Kamu boleh merasa ingin menyerah. Tapi kamu tidak berhenti di sana. Kamu tetap melanjutkan hidup. Dengan kesadaran bahwa perasaan itu adalah bagian dari perjalanan. Bukan akhir dari segalanya. Kesepian dalam perjuangan ini memang nyata. Tapi bukan berarti kamu harus benar-benar sendirian. Mungkin kamu hanya perlu menemukan satu tempat, satu orang, atau bahkan satu cara untuk menyalurkan semua yang kamu rasakan. Entah itu melalui tulisan, doa, atau sekadar diam sejenak untuk jujur pada dirimu sendiri. Karena semakin kamu jujur dengan apa yang kamu rasakan, semakin ringan beban yang kamu bawa. Dan dari situlah kamu bisa melangkah lagi. Bukan sebagai seseorang yang menahan segalanya, tapi sebagai seseorang yang memahami dirinya sendiri dengan lebih dalam. Banyak orang melihatmu sekarang dan berpikir bahwa kamu memang sudah kuat sejak awal. Seolah-olah kamu terlahir dengan kemampuan untuk menanggung semua ini tanpa goyah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kekuatan yang kamu miliki hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ia terbentuk dari hari-hari yang berat, dari keputusan-keputusan sulit, dan dari momen-momen di mana kamu hampir menyerah tapi tetap memilih bertahan. Menjadi tulang punggung keluarga adalah proses yang menempa, bukan hadiah yang langsung diberikan. Setiap tekanan yang kamu rasakan, setiap masalah yang datang bertubi-tubi, semuanya seperti latihan yang tidak pernah kamu minta. Tapi justru dari situlah kamu belajar. Kamu belajar mengendalikan emosi saat keadaan tidak sesuai harapan. Kamu belajar berpikir lebih tenang saat masalah datang bersamaan. Dan yang paling penting, kamu belajar untuk tidak mudah runtuh hanya karena satu kegagalan. Dalam stoikisme, kesulitan tidak dianggap sebagai musuh yang harus dihindari. Kesulitan adalah bagian dari hidup yang berfungsi untuk menguatkan karakter. Bukan berarti kamu harus menyukai rasa sakit, tapi kamu belajar melihatnya sebagai sesuatu yang punya makna. Setiap kali kamu berhasil melewati satu masalah, sekecil apapun itu, ada bagian dari dirimu yang menjadi lebih kuat. Mungkin kamu tidak langsung menyadarinya, tapi perlahan kamu akan melihat perubahan itu. Cara kamu menghadapi masalah menjadi berbeda. Kamu tidak lagi panik seperti dulu. Kamu tidak lagi mudah putus asa saat keadaan sulit. Bukan karena hidupmu menjadi lebih ringan, tapi karena kamu sudah menjadi lebih siap. Namun di sisi lain ada hal yang perlu kamu waspadai. Kadang karena terbiasa kuat, kamu jadi merasa harus selalu kuat. Kamu mulai menolak bantuan. Kamu mulai menekan perasaanmu sendiri. Seolah-olah menunjukkan kelemahan adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Padahal, kekuatan sejati bukan berarti kamu tidak pernah butuh orang lain. Kekuatan sejati adalah ketika kamu tahu kapan harus berdiri sendiri dan kapan harus membuka diri. Karena manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendirian selamanya, ada saat di mana kamu butuh sandaran meskipun hanya sebentar, dan itu tidak akan membuatmu menjadi lebih lemah. Justru itu membuatmu tetap utuh. Perjalanan ini memang berat, tapi jangan sampai membuatmu kehilangan sisi kemanusiaanmu. Kamu boleh kuat, tapi kamu juga tetap manusia. Di tengah semua tanggung jawab yang kamu jalani, perlahan muncul satu pola pikir yang sering tidak disadari, yaitu kamu mulai mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak kamu bisa memberi. Kamu merasa dirimu berarti ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Kamu merasa berhasil ketika semua orang di sekitarmu baik-baik saja karena usahamu. Dan tanpa sadar kamu mulai menggantungkan harga dirimu pada peran itu. Saat kamu mampu, kamu merasa cukup. Tapi saat kamu tidak mampu, bahkan hanya untuk sesaat, kamu mulai merasa gagal. Pola pikir ini terdengar wajar, tapi sebenarnya berbahaya jika dibiarkan terlalu lama. Karena hidup tidak selalu berada dalam kendalimu sepenuhnya. Akan ada masa di mana kamu tidak bisa memenuhi semua harapan. Akan ada situasi di mana kamu sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya tetap tidak sesuai keinginan. Dan jika kamu terus menilai dirimu dari hasil itu, kamu akan terus merasa kurang. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh hasil yang berada di luar kendalinya. Yang benar-benar menjadi ukuran adalah niat, usaha, dan integritas yang kamu pegang. Artinya kamu tetap berharga. Bahkan ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, kamu tetap layak dihargai.
bahkan ketika kamu sedang lelah dan tidak berada di performa terbaikmu. Menjadi tulang punggung keluarga bukan berarti kamu harus selalu sempurna. Kamu tidak dituntut untuk tidak pernah salah. Kamu tidak dituntut untuk selalu berhasil. Yang penting adalah kamu tetap berusaha dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan itu sudah lebih dari cukup. Seringkali tekanan terbesar bukan datang dari orang lain tapi dari dirimu sendiri. Dari standar yang kamu buat terlalu tinggi. Dari keinginan untuk selalu bisa diandalkan dalam segala kondisi. Padahal, tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Kamu punya batas. Kamu punya titik lelah. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. Belajar menerima keterbatasan bukan berarti kamu berhenti berkembang. Justru itu membuatmu lebih realistis dalam menjalani hidup. Kamu jadi tahu kapan harus mendorong diri dan kapan harus memberi jeda. Kamu jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu bukan mesin yang harus selalu bekerja tanpa henti. Kamu manusia yang sedang berjuang. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu berharga. Dalam perjalanan panjang ini, kamu juga akan dihadapkan pada satu kenyataan yang cukup pahit. Yaitu tidak semua yang kamu lakukan akan dihargai. Tidak semua pengorbananmu akan terlihat. Dan tidak semua usaha kerasmu akan mendapat ucapan terima kasih. Ada momen di mana kamu sudah memberikan segalanya, tapi tetap dianggap kurang. Ada saat di mana kamu berharap setidaknya dipahami, tapi yang kamu dapat justru tuntutan yang lebih besar. Perasaan seperti ini bisa sangat menyakitkan, bukan karena kamu mengharapkan pujian berlebihan, tapi karena kamu ingin dihargai sebagai manusia. Kamu ingin dilihat, kamu ingin dimengerti, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Namun jika kamu terus menggantungkan ketenanganmu pada pengakuan orang lain, kamu akan mudah kecewa karena kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berpikir atau merespons. Disinilah stoikisme kembali mengingatkan sesuatu yang penting. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak. Pengakuan orang lain berada di luar kendalimu. Tapi cara kamu memaknai usaha dan pengorbananmu, itu sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu melakukan semua ini bukan semata-mata untuk dipuji. Kamu melakukannya karena itu adalah nilai yang kamu pegang. Karena kamu memilih untuk bertanggung jawab. Dan ketika kamu mulai menyadari itu, perlahan rasa kecewa akan berkurang. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan perasaanmu pada mereka. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak peduli. Ini berarti kamu belajar untuk menjaga dirimu sendiri, agar tidak terus-menerus terluka oleh ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ada kedamaian yang muncul ketika kamu berhenti menunggu validasi. Kamu mulai merasa cukup dengan apa yang kamu lakukan. Kamu mulai menghargai dirimu sendiri, tanpa perlu menunggu orang lain melakukannya. Dan dari situlah muncul ketenangan yang lebih stabil. Perjalanan ini memang tidak mudah, akan selalu ada rasa kecewa yang datang sesekali. Tapi kamu tidak harus tinggal di sana terlalu lama. Kamu bisa merasakannya lalu perlahan melepaskannya, karena hidupmu tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa banyak orang lain menghargaimu, tapi oleh seberapa kuat kamu menghargai dirimu sendiri di tengah semua yang kamu jalani, di tengah semua tekanan yang kamu hadapi. Ada satu hal penting yang sering terabaikan, yaitu tentang batas. Menjadi tulang punggung keluarga sering membuatmu merasa harus selalu mengatakan iya. Iya untuk membantu, iya untuk memenuhi kebutuhan, iya untuk tetap ada bahkan saat kamu sendiri sudah kelelahan. Seolah-olah mengatakan tidak adalah sesuatu yang salah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tanpa batas yang jelas, kamu perlahan akan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Semua waktumu habis untuk orang lain. Semua energimu terkuras tanpa sempat dipulihkan. Dan di titik tertentu kamu akan merasa kosong. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah terlalu lelah untuk terus memberi. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang seimbang bukan tentang memberi tanpa henti, tapi tentang mengetahui kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Batas bukan tanda kelemahan. Batas adalah bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa kamu punya kapasitas yang terbatas. Kesadaran bahwa kamu juga perlu dijaga. Bukan hanya menjaga,
Mengatakan tidak bukan berarti kamu egois. Kadang itu justru cara agar kamu bisa tetap bertahan dalam jangka panjang. Karena jika kamu terus memaksakan diri, yang terjadi bukan kamu menjadi lebih baik, tapi kamu akan kehabisan tenaga sebelum waktunya. Dan itu tidak akan membantu siapapun. Belajar membuat batas memang tidak mudah. Apalagi jika kamu terbiasa menjadi orang yang selalu diandalkan. Akan ada rasa bersalah, akan ada ketakutan bahwa orang lain akan kecewa. Tapi kamu perlu memahami satu hal, kamu tidak bisa memenuhi semua harapan. Dan itu tidak membuatmu menjadi orang yang buruk. Justru dengan memiliki batas, kamu bisa memberi dengan lebih tulus. Karena kamu tidak lagi memberi dari kondisi terpaksa atau kelelahan. Kamu memberi dari kondisi yang lebih utuh, dan itu jauh lebih bermakna. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak kamu mengorbankan diri, tapi tentang bagaimana kamu bisa bertahan dan tetap menjadi dirimu sendiri di tengah semua tanggung jawab. Karena pada akhirnya, kamu juga punya hidup yang perlu kamu jaga. Di balik semua tanggung jawab yang kamu pikul, ada satu hal yang sering perlahan menghilang tanpa kamu sadari, yaitu mimpi-mimpimu sendiri. Dulu mungkin kamu punya banyak keinginan, kamu punya rencana tentang hidup yang ingin kamu jalani. Kamu punya bayangan tentang masa depan yang ingin kamu capai. Tapi sejak kamu berada di posisi ini, semua itu seperti tertunda. Bukan karena kamu tidak lagi menginginkannya, tapi karena keadaan memaksamu untuk mendahulukan hal lain. Dan semakin lama, kamu mulai terbiasa menaruh dirimu di urutan terakhir. Kamu mulai berpikir bahwa mungkin hidupmu memang hanya tentang bertahan dan memenuhi kebutuhan orang lain. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Menjadi tulang punggung keluarga memang membutuhkan pengorbanan. Tapi bukan berarti kamu harus mengubur seluruh keinginanmu. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk mematikan harapan. Justru kamu diajak untuk tetap memiliki arah, meskipun jalannya tidak selalu lurus. Kamu tetap berhak untuk bermimpi. Kamu tetap berhak untuk menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Dan itu bukan bentuk egoisme. Itu adalah bagian dari menjadi manusia yang utuh. Mungkin saat ini kamu belum bisa mewujudkan semuanya. Mungkin langkahmu terasa lebih lambat dibanding orang lain. Tapi itu tidak berarti kamu gagal. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Yang penting adalah kamu tidak benar-benar berhenti. Kamu tetap menjaga api kecil itu di dalam dirimu. Api yang mengingatkan bahwa hidupmu juga punya arah. Bahwa kamu bukan hanya seseorang yang menanggung beban, tapi juga seseorang yang punya tujuan. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu memaksakan semuanya sekaligus. Cukup mulai dari hal kecil, satu langkah sederhana yang mendekatkanmu pada apa yang kamu inginkan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Dan selama kamu masih bergerak sekecil apapun itu, kamu masih berada di jalurmu. Menjadi tulang punggung keluarga memang mengajarkan banyak hal tentang tanggung jawab. Tapi jangan sampai itu membuatmu lupa bahwa kamu juga punya hidup yang layak untuk diperjuangkan. Kamu tidak harus memilih antara dirimu dan orang lain. Kamu hanya perlu belajar menyeimbangkannya. Dan itu adalah proses yang membutuhkan waktu. Tapi sangat mungkin untuk kamu jalani. Seiring berjalannya waktu tanpa kamu sadari, semua tekanan dan tanggung jawab ini mulai membentuk sesuatu di dalam dirimu. Sesuatu yang dulu mungkin tidak pernah kamu miliki. Cara berpikirmu berubah. Cara kamu melihat masalah menjadi lebih tenang. Hal-hal yang dulu terasa besar sekarang mulai bisa kamu hadapi dengan lebih stabil. Bukan karena hidupmu menjadi lebih mudah, tapi karena kamu sudah melewati begitu banyak hal yang membuatmu belajar. Menjadi tulang punggung keluarga perlahan mengajarkanmu tentang kesabaran yang nyata. Bukan kesabaran yang hanya diucapkan, tapi yang benar-benar dijalani setiap hari. Kamu belajar menahan diri saat keadaan tidak sesuai harapan. Kamu belajar tetap berpikir jernih saat tekanan datang bertubi-tubi. Dan kamu belajar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan emosi. Dalam stoikisme ini adalah bentuk kedewasaan batin. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Kemampuan untuk tidak langsung bereaksi, tapi memilih merespons dengan sadar. Ini bukan sesuatu yang instan. Ini terbentuk dari pengalaman, dari kegagalan, dari kesalahan yang pernah kamu buat dan kamu pelajari. Semua itu perlahan menyusun dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat.
lebih bijak, dan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Namun ada satu hal yang penting untuk kamu ingat. Perubahan ini bukan berarti kamu harus menjadi pribadi yang keras atau kehilangan rasa. Kekuatan yang kamu bangun bukan untuk menjauhkanmu dari perasaan, tapi untuk membuatmu lebih mampu mengelolanya. Kamu tetap bisa peduli, kamu tetap bisa merasakan, tapi kamu tidak lagi mudah tenggelam di dalamnya. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Seringkali orang lain hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat kamu sebagai sosok yang kuat dan bisa diandalkan. Tapi mereka tidak melihat proses panjang yang kamu lalui untuk sampai di titik ini. Dan mungkin kamu sendiri juga jarang memberi waktu untuk mengakui itu. Padahal kamu sudah berkembang sejauh ini. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu terasa mustahil. Dan semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keteguhanmu, dari pilihanmu untuk tetap bertahan, dari keberanianmu untuk terus melangkah, meskipun pelan. Menjadi tulang punggung keluarga memang berat, tapi di balik itu, ada versi dirimu yang sedang dibentuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sampai pada titik tertentu dalam perjalanan ini, kamu akan mulai melihat sesuatu yang dulu tidak begitu terlihat. Bahwa semua yang kamu lakukan, semua yang kamu tahan, semua yang kamu perjuangkan perlahan mulai menunjukkan hasilnya. Mungkin bukan dalam bentuk yang besar atau langsung terasa, tapi dalam hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Kamu melihat orang-orang yang kamu jaga mulai lebih stabil. Kamu melihat keadaan yang dulu penuh kekhawatiran, sekarang sedikit lebih tenang. Dan dari situ kamu mulai menyadari bahwa perjuanganmu tidak benar-benar sia-sia. Memang, tidak semua hal akan berjalan sempurna. Akan tetap ada masalah. Akan tetap ada hari-hari yang berat. Tapi kamu tidak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Kamu sudah bergerak, kamu sudah membawa perubahan, meskipun perlahan. Dan itu adalah sesuatu yang sering tidak kamu sadari karena kamu terlalu fokus pada apa yang belum tercapai. Kamu jarang melihat ke belakang untuk menyadari sejauh apa kamu sudah berjalan. Padahal jika kamu berhenti sejenak dan benar-benar melihatnya, kamu akan mengerti bahwa perjalanan ini punya arah. Bahwa semua usaha yang kamu lakukan membentuk sesuatu yang nyata. Dalam stoikisme, hasil bukanlah satu-satunya hal yang penting. Yang jauh lebih penting adalah proses yang kamu jalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dan kamu sudah melakukan itu. Setiap hari kamu memilih untuk tetap bertahan. Setiap hari kamu memilih untuk tetap mencoba. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang sering tidak dirayakan. Mungkin tidak ada tepuk tangan. Mungkin tidak ada pengakuan yang besar, tapi itu tidak mengurangi nilai dari apa yang kamu lakukan. Karena pada akhirnya, kamu tahu sendiri seberapa berat jalan yang kamu lewati. Kamu tahu sendiri seberapa besar usaha yang kamu keluarkan. Dan itu sudah cukup untuk menjadi alasan mengapa kamu harus menghargai dirimu sendiri. Akan datang saatnya di mana beban ini tidak seberat sekarang. Akan ada titik di mana kamu bisa bernapas sedikit lebih lega. Dan ketika saat itu datang, kamu akan melihat ke belakang dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi tentang lelahnya perjalanan, tapi tentang bagaimana kamu berhasil melewatinya. Dan dari situlah, kamu akan benar-benar memahami bahwa semua ini punya makna. Pada akhirnya, menjadi tulang punggung keluarga bukan hanya tentang bertahan hidup dari hari ke hari. Ini adalah perjalanan panjang yang membentuk siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan yang mungkin tidak pernah kamu pilih, tapi tetap kamu jalani dengan segala kemampuan yang kamu punya. Ada lelah yang tidak selalu terlihat, ada luka yang tidak selalu diceritakan, dan ada beban yang tidak semua orang bisa pahami. Tapi di balik semua itu, ada kekuatan yang terus tumbuh di dalam dirimu. Kekuatan yang membuatmu tetap berdiri, bahkan saat keadaan tidak berpihak. Kamu mungkin sering merasa sendirian dalam semua ini. Merasa seolah-olah tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi percayalah, di luar sana ada banyak orang yang juga berjalan di jalan yang sama. Mereka juga diam-diam berjuang seperti kamu. Mereka juga menahan lelah seperti kamu. Dan mereka juga terus melangkah, meskipun tidak selalu tahu sampai kapan mereka bisa bertahan. Kamu tidak sendiri. Dan yang lebih penting, kamu sudah melakukan jauh lebih baik dari yang kamu kira. Tidak semua orang mampu berada di posisi ini dan tetap bertahan sejauh kamu.
Tidak semua orang mampu memikul tanggung jawab sebesar ini tanpa menyerah. Dan meskipun kamu jarang mendengarnya, itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Sekarang mungkin hidup masih terasa berat. Mungkin jalan ke depan masih belum jelas. Tapi kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Cukup jalani satu hari dengan sebaik mungkin. Cukup ambil satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Dan biarkan waktu bekerja bersama usahamu. Karena perubahan besar tidak datang sekaligus, ia datang dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu sudah lebih dari cukup. Jika kamu masih berusaha, itu sudah berarti. Dan jika kamu masih di sini membaca atau mendengarkan ini, itu tandanya kamu belum menyerah. Jadi untuk kamu yang sedang menjalani peran ini, cobalah jujur pada dirimu sendiri. Akui bahwa kamu lelah, tapi juga akui bahwa kamu kuat. Akui bahwa ini tidak mudah, tapi juga sadari bahwa kamu masih berjalan. Dan jika kamu merasa cerita ini dekat dengan hidupmu, tuliskan di komentar satu kalimat sederhana. Saya masih bertahan. Bukan untuk orang lain, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri bahwa kamu sudah sejauh ini. Dan jika kamu ingin terus ditemani oleh pengingat-pengingat seperti ini, jangan ragu untuk tetap berada di sini dan melanjutkan perjalanan ini bersama.